Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Budi selaku Kepala Dinas Pengadaan Tanah di daerah ini. Tujuan saya di sini untuk memberikan pengumuman terkait mandat yang diberikan oleh atasan saya, bahwasanya di daerah ini nantinya akan dilakukan pengadaan tanah guna untuk pembangunan jalan tol, sehingga nantinya rumah Bapak dan Ibu semua akan dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan. Untuk sosialisasi lebih lanjutnya akan saya beritakan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Pak, itu maksudnya rumah kita mau diapain, Pak? Harusnya kalau ada proyek pengadaan tanah kayak gini udah dikasih tahu dari jauh hari. Iya, itu rumah kita mau digusur, Pak. Nanti bisa jadi rumah kita disuruh pindah. Suruh pindah? Iya, Terus nanti rumah saya di mana, Pak? itu dia. Sepertinya saya dan bapak-bapak yang lain harus bicarakan dulu ini. Oke, Pak, aku coba bilang mama aku juga ya, Pak. Ya, saya bicara dengan. Makasih, Pak Husen. Mak. Kenapa sih kamu jangan lari-larian kayak gitu? Tadi- Ada apa? Tadi di sana, Mak, ada bapak-bapak gitu datang. Terus aku sama Pak Husen kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus datang tuh mereka kayak, Udah, tunggu, duduk dulu. Kamu ngomongnya yang jelas, kamu ngomongnya yang bagus. Kenapa? jadi katanya tuh ada sosialisasi. Nah, terus pokoknya yang aku tahu mereka tuh mau gusur rumah kita katanya. Gusur rumah? Iya, katanya tuh mereka mau pakai jalannya buat apa gitu. Jadi nggak tahu lah, pokoknya kita mau digusur mah katanya. Kamu kalau ngomong yang bener dong. Beneran, nanti kita coba tanya Pak Husen deh, ayo. Tadi Pak Husen yang ngasih tahu aku. Kamu jangan bohong kayak gini nih. Mama tanya ke Pak Husen nih. Iya, ayo kita tanya Pak Husen yuk. Ayo kita tanyain Pak Husen. Iya, mah. Tadi di sana orangnya. Pak, nih tadi anak saya ngomong nih, katanya bakal ada penggusuran gitu. Emang benar? Iya, itu tadi ada beberapa pejabat datang ke sini. Mereka bilang katanya bakal ada pengadaan tanah yang buat kita suruh pindah. Lah, pindah gimana? Saya dari lahir udah di sini. Mau diusir kemana saya? Itu dia. Sebenarnya mereka tadi kagak ngasih tahu bagaimana proses-proses sebenarnya. Mereka cuma bilang bakalan ada sosialisasi lebih lanjut. Saya juga kurang tahu ini. Sosialisasi apaan lagi? Ini tuh tanah kita. Masa mereka mau semaunya sih? Kapan tuh Pak sosialisasinya? Selamat pagi Bapak dan Siapa Ibu nih? semua. Ini mereka. Izin memotong Ini mereka. ya. Saya di sini akan meneruskan terkait sosialisasi yang kemarin. Jadi begini, saya mau mengumumkan untuk Bapak dan Ibu semua kalau bahwasanya pengadaan tanah akan dilakukan minggu depan. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu semua untuk segera berbenah dan mengosongkan wilayah ini. Kalau melewati batas minggu depan, terpaksa kami dan rekan-rekan saya ini akan memaksa Bapak dan Ibu semua keluar dari wilayah ini. Dan terkait kompensasi, nantinya saya akan berdiskusi kembali dengan atasan saya. Sekian, terima kasih. Pak. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya nih minggu depan kita digusur, terus kita tinggal di mana? Terus nanti teman-teman saya gimana? Kita biasa main loh gitu-gitu. Jangan kayak gitu, Pak. Iya. Kita udah dari lahir. Diam aja udah. Sorry. Nggak boleh kayak gitu. Ini anak saya, Pak. Pak, harusnya lebih lama dong Pak pengumumannya Pak. Oke, bahwa untuk masalah kompensasi dan yang lainnya akan kita lanjutkan nanti di sosialisasi berikutnya. Benar Pak? Udah. Waduh, nggak bener nih mereka. Harusnya lebih Terima kasih cepat semua. Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Nggak boleh kayak gitu. Gimana dong ini, Pak? Tanah kita mau tinggal di mana? Saya juga. Saya sebagai kepala proyek dari pengadaan ini ingin menyampaikan pandangan saya, boleh? Setelah saya mendengar dan menimbang kembali kebijakan yang telah diucapkan tadi, saya rasa kebijakan itu sangat kurang baik bagi warga-warga di sini. Penggusuran yang dilakukan itu saya rasa terlalu cepat tanpa aba-aba. Dan saya juga membayangkannya bagaimana jika kita berada di posisi mereka. Benar itu Pak. Saya ingin menambahkan juga selaku dari perwakilan BPN Pak. Benar yang dikatakan Ibu tadi, bahwa setelah saya juga menimbang kembali dan juga melihat secara kontekstual dalam dasar-dasar hukum sesuai dengan undang-undang, saya menemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2012 tentang pengadaan tanah Pak.
saya menemukan dasar-dasar hukumnya. Yang pertama, dalam pasal 13 itu terdapat hal yang diatur, yaitu tentang tahapan pengadaan tanah, Pak. Yang pertama, itu ada perencanaan, Pak. Perencanaan yang diinginkan dalam undang-undang itu harus meliputi penyusunan dokumen atau perencanaan pengadaan tanah yang baik, Pak. Menurut saya, setelah saya tinjau kembali, kita masih belum baik dalam hal tersebut, Pak. Dari perencanaan, terlebih lagi di tahap persiapan. Di tahap persiapan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu ada pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan Ibu tadi, terlalu tergesa-gesa, Pak. Dan juga ada pendataan lokasi dari awal tentang perencanaan pengadaan tanah tadi, Pak. Itu semua terlalu tergesa-gesa, Pak. Kita terlalu subjektif dalam menentukan lokasi yang kita inginkan, Pak. Yang dimana yang membuat konsultasi publik kita jadi kurang, Pak. Yang dimana makanya seperti yang kita tahu banyak demo-demo demonstrasi yang menolak tentang pengadaan tanah tersebut. Padahal secara baik kita baik, Pak, ingin membuat jalan tol yang dimana secara umum itu baik. Dan juga, Pak, tahap pelaksanaan yang kita lakukan itu salah juga, Pak. Kita terkadang terlalu subjektif, yang dimana kita terlalu menggunakan hak prerogatif kita untuk menindas warga-warga sekitar, Pak, yang dimana tidak sesuai dengan hak manusia mereka. Dan juga, Pak, yang paling saya tekankan adalah kita harus membuat suatu rencana pergantian kerugian, Pak, yang adil dan layak, yang dimana tertulis dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, Pak. Seperti itu. Kalian berdua ini terlalu kontekstual sama undang-undang ini. Karena pada dasarnya Indonesia ini banyak juga yang melanggar hukum dan peraturan lainnya. Tapi ya udah, nanti coba saya diskusikan lebih lanjut dengan pimpinan kita, dan nanti saya akan koordinasi lebih lanjut lagi ke kalian. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, permisi nih, maaf banget. Kita mau ngomongin tentang masalah yang kemarin, yang Bapak sama Ibu sekalian nyuruh kita pindah dalam waktu 1 minggu. Nah, kita sendiri gak bisa nih, Pak, Bapak Ibu. Kita harus cari rumah, kita harus cari tempat tinggal dalam waktu 1 minggu. Ya mana bisa? Ini tuh kota padat, mana bisa yang nampung kita dalam waktu 1 minggu. Terus kalau rumah kita dipindahin, kita tidur di mana kan? Terus nanti aku sama teman-teman aku main di mana, Pak? Nah, benar. Iya, Pak, bagaimana kalau misalnya kita satu kampung ini nggak punya rumah dan kompensasi dari bapak-bapak sekalian juga kurang jelas. Gimana nasib kita ke depannya? Setuju itu. Bagaimana, Pak? Kita juga sudah membicarakan masalah ini kemarin. Keputusan yang dikeluarkan itu harus sudah jelas. Kalau misalnya belum jelas, bisa-bisa proyek ini nggak akan berjalan dengan lancar, Pak. Benar kata Bu Linda, Pak. Kita juga harus konstekstual untuk ini, Pak. Kita harus mengikuti dasar hukum yang saya berikan kemarin, yang dimana itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Kalau tidak, benar kata Ibu tadi, nanti tidak berjalan dengan lancar proyek ini, Pak. kalian ini kenapa malah jadi ngikut-ngikut masyarakat ini? Keputusan sudah jelas dari atasan kita. Untuk besok hari pengadaan tanah akan tetap dilakukan, dan kalian semua harus segera kosongkan wilayah ini. Kalau tidak, Kami tahu kalian kalau bapak dan ibu-ibu sekalian tidak sesuai peraturan. Bisa-bisanya kalau misalnya kami tidak diberikan kompensasi yang benar, bisa kami tuntut bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak sekalian, jangan mentang-mentang kita orang susah, jangan mentang-mentang kita orang bawah. Peraturan seenaknya, bikin kebijakan seenaknya, nggak ada kompensasi apa-apa. Ibu bapak sekalian mau kita tuntut? Jangan orang jahat ya, jangan jadi orang jahat, Bapak. Nah, jadi teman-teman, dalam proses pengadaan tanah, kita harus selalu mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, di mana dalam pasal 13 sudah tertera dengan jelas prosedurnya. Kalau misalnya nggak dipatuhi, Apa nih? Makanya, jangan lupa Untuk selalu patuhi prosedural dari administrasi negara. terima kasih. terima kasih. Semuanya.